Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, Apa kabar, Pak? baik, alhamdulillah. Kalian gimana? Baik semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ini masih ada yang kerja ya, Sabtu ya? Tadi, Lembur, Pak. Ada, Pak, baca. iya tadi sampai tadi siapa Tanzil ya? Bela-belain dia online sambil naik motor ya, hati-hati ya. Bahaya itu. Ya, Pak. Oke, kalian bisa lihat semua materinya, presentasinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Oke, ini kita masuk ke pemrograman web 2, kelompok Q2 ya, semuanya. Ya, Pak. Oke, mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah pernah ikut di mata kuliah saya sebelumnya di pemrograman web 1, mungkin sekitar ada 5 orang kali ya, 5-6 orang mungkin. Ya ini lanjutannya untuk yang sebelum yang belum pernah ikut matkul dengan saya. Ini saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Muhammad Fitra Syawal, Eskom Mkom. Pendidikan saya S1 saya di Universitas Budi Luhur, Teknologi Informasi, jurusannya Sistem Informasi ya, angkatan 2000, lulusnya tahun 2004. Kemudian saya mengikuti lanjutan jurusan pendidikan lanjutan S2 ya di Universitas Budi Luhur juga, jurusannya Magister Komputer ya, angkatan 2014, lulusnya pada tahun 2016 ya. Nah ini sebelah kanannya ini adalah riwayat pekerjaan saya. Terakhir saya sebagai kepala seksi programmer ya di PT Mitsubishi Indonesia tahun 2004 sampai 2008. Kemudian menjadi senior programmer ya di PT Tempo Intimedia dari tahun 2008 sampai 2018 ya. Kemudian merangkap juga saya sebagai dosen FTI ya dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian pekerjaan yang sekarang sedang berjalan ya. Saya sebagai web developer ya di PT Hive DJ Indonesia ya, anak perusahaan dari DK Marketing Research, perusahaan riset ya. Untuk email saya bisa kontak di muhammadfitra@gmail.com ya. Ini nomor HP saya atau WhatsApp saya di 08128502 ya. Ini sedikit review tentang saya ya, jadi yang belum kenal ya ini profil saya ini. Kemudian komponen penilaian ya sama ya, keadilan 10%, cuman tugas sekarang sudah naik ya, tugas 30% ya, UTS-nya juga sama, UAS-nya 40% ya. Jadi intinya kalau kuliah sama saya ya, tugas dikerjakan ya. Jadi intinya kalian harus sering banyak praktek ya, karena kalian mata kuliah kalian ini pemrograman web 2 ini adalah mata kuliah praktek ya, jadi bukan teori. Jadi kalian agar bisa memahami pemrograman web 2 ini, berarti kalian harus sering praktek, latihan, trial dan error ya. Oke, jadi untuk masalah tugas ini, kalian semua udah terhubung dengan e-learning kan ya? Kalian intens ngecek e-learning kan selama pandemi ini? Ya, lumayan, Pak. Ya, jadi selama pandemi ini, COVID ini, kalian harus lebih sering intens di e-learning ya, karena materi-materi yang diberikan itu nanti akan di-sharing-nya lewat situ atau nanti lewat grup, infokan lewat grup.
ya. Jadi kayak ada tugas ya, nanti ada UTS gitu ya, atau ada eh, form absensi ya untuk absen, itu nanti kalian semua harus ngecek di e-learning. Ya, jadi kalian diwajibkan semuanya untuk sering ngecek di e-learning. Ya, karena tugas-tugas ini saya sharingnya di e-learning ya. Jadi kalian nanti upload tugas-tugas kalian itu di e-learning ya. Nah, saya Siap, selalu Pak. ya, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Lanjut. Oke. Eh, kayaknya ada yang bergabung ya sebentar. Oke. Kalau kehadiran nggak begitu masalah sama saya selama pandemi ini ya. Tapi kalian wajib mereply absensi di e-learning. Jadi nanti saya ada buatkan setiap pertemuan itu saya ada buatkan forum untuk absensi. Jadi kalian di situ nanti klik replay untuk ya untuk menandakan bahwa kalian hadir di e-learning itu. Jadi kalian replay aja ketik kata hadir, udah replay message ya. Itu menunjukkan kehadiran kalian di e-learning ya. Ya jadi makanya saya bilang sekali lagi, kalian mesti intens sering ngecek di e-learning. Oke. Dan pastikan tugas dikerjakan ya. Nah, saya untuk tugas saya beri keringanan ya. Seperti sebelum-sebelumnya saya beri keringanan. Tugas itu terakhir dikumpulkan atau diupload sebelum UAS ya, sebelum ujian akhir ya. Jadi sebelum ujian akhir itu kalian ya masih bisa menyicil tugas-tugas kalian, tapi jangan tidak diupload tugasnya sama sekali ya. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang tidak lulus karena yaitu dia tugasnya tidak dikerjakan ya. Jadi tugas ini sangat berpengaruh ke penilaian kalian ya. Jadi misalnya UTS kalian pas-pasan, UAS kalian pas-pasan, ya atau misalnya UTS kalian bagus atau UAS kalian bagus, tugas kalian tidak kerjakan sama sekali, itu nilai kalian bisa langsung jatuh. Ya, bisa yang harusnya bisa mungkin dapat A, bisa dapat jadi C atau dapat bisa jadi D atau malah bisa jadi nggak lulus karena nilainya pas-pasan. Ya, jadi kenapa nanti di setiap pertemuan itu mungkin nanti ada tugas ya. Jadi ya tugas kalian untuk praktek dan mencoba gitu. Jadi tugasnya itu sebenarnya simpel-simpel aja kok, tugasnya itu sebenarnya semua ada di materi ya. Nanti kalian tinggal mencoba di komputer kalian masing-masing. Ya, masing-masing ada komputer atau laptop? Ada, Pak. Ada ya. Ya, pertama karena pemrograman web 2 ini beda dengan pemrograman web 1 ya. Kalau di pemrograman web 1 kita masih ada HTML, ya kita belajar HTML di mana itu sifatnya client side. Jadi dia tidak perlu server host bayangan. Ya, sedangkan kita sekarang sudah masuk pemrograman web 2 ya. Nanti ada materinya di mana di pemrograman web 2 ini kita dituntut harus mempunyai server bayangan. Jadi kemarin untuk menginstal server bayangan di laptop atau komputer kita, itu kita wajib menginstal namanya exam. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali, ada WAM, ada LAM, ya ada exam. Jadi kalau yang sering pakai Apple mungkin bisa ada WAM gitu ya, atau Linux bisa ada LAM gitu ya. Tapi misalnya defaultnya di Windows, kita menggunakan standarnya exam. Ya, pada intinya sebenarnya sama aja. Ya, jadi nanti untuk kalian yang belum menginstal server bayangannya, examnya, nanti saya akan berikan lagi tutorial cara instalasinya. Ya, oke, ini materi kuliah yang diajarkan. Ya, jadi materi
yang pertemuan pertama di sini kita akan belajar array dan fungsi, ya, array dan fungsi yang ada di PHP. Kemudian ada PHP lanjutan, ya, ada penanganan file, ya, ada baca file, ada upload file, ada remove file. Nanti kita belajar itu. Kemudian di sini ada dasar-dasar PBO, ya, pemrograman berorientasi objek di PHP, ya. Jadi dasar-dasar PBO ini adalah dasar membuat sebuah function atau kelas-kelas, ya, di dalam PHP. Jadi ini nanti berurutan, ya. Kita dasarnya mesti tahu dasarnya PBO itu. Kemudian setelah tahu dasarnya nanti kita akan masuk ke dalam PHP framework, ya. Di sini ada framework 1, 2, 3, 4 itu maksudnya eh, lanjutan, ya. Jadi dari PHP framework 1 sampai 4 itu lanjutan. Saling terhubung jadinya. Jadi tiap pertemuan tuh saling berhubungan, ya. Nah, untuk PHP framework sendiri di sini kita akan menggunakan CI, ya. Mungkin kalau ada yang orang yang di sini yang orang IT ada berapa orang? Ada yang kerjanya di dunia IT? Tidak ada? Ya, jadi CI ini kepanjangannya yaitu code initer, ya. Jadi code initer. Jadi PHP framework CI ini dia lebih dipermudah gitu ya. Dia beda dengan PHP yang kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi PHP yang kita pelajari di pemrograman web 1 sampai pertemuan 2 ini, sampai pertemuan 3, ini kita masih menggunakan istilahnya namanya PHP natif, ya. Jadi kita menggunakan fungsi-fungsi dasarnya PHP. Nah, kemudian di PHP framework ini sudah lebih permudah lagi gitu. Jadi penggunaan sintak-sintaknya lebih mudah lagi untuk terhubung ke database, ya. Itu nanti semuanya lebih dipermudah dan lebih terorganisir, terstruktur dan saling terintegrasi. Nanti kita akan masuk ke situ materinya, ya. Kemudian yang ke-9 kita belajar Ajax jQuery. Ya, sebelumnya di pengembangan web 1 kita sudah belajar ya dasarnya, ya. Kita belajar dasarnya JavaScript, ya. Semua belajar kan ya di pemrograman web 1 JavaScript, ya. Iya, Pak. Ya. Jadi di pertemuan 9 ini kita akan belajar namanya Ajax jQuery, yaitu pengembangan dari JavaScript. Ya, jadi istilahnya kalau di PHP itu ada PHP natif, kemudian dipermudahnya dengan PHP framework. Nah, kalau si JavaScript, ya, pada pertemuan pemrograman web 1 dipermudahnya dengan ada Ajax dan jQuery. Ya, nanti kita akan masuk ke situ, ya. Jadi ada perbedaannya JavaScript dengan jQuery ini. Di jQuery ini lebih dipermudah. Jadi misalnya kita di JavaScript kita harus mengetikkan coding program itu banyak, misal butuh 2 baris, 3 baris. Dengan menggunakan jQuery itu kita cukup menggunakan 1 baris coding program itu sudah mewakili 3 baris program dari JavaScript. Ya, jadi intinya lebih dipermudah lagi. Ya, kemudian nomor 10 kita belajar CRUD dengan Ajax dan jQuery, ya. Jadi kita akan membuat create, read, update, delete data, ya, menggunakan Ajax dan jQuery, ya, fasilitas Ajax dan jQuery. Oke, kemudian selanjutnya kita belajar membuat laporan grafik, kemudian membuat ekspor laporan PDF, kemudian laporan spreadsheet, ya. Jadi defaultnya sekarang spreadsheet, ya. Jadi mau Excel atau apa, ya pokoknya defaultnya itu sekarang yang digunakan adalah spreadsheet, ya. Kemudian ada aplikasi web 1, aplikasi web 2, itu nanti kita akan belajar membuat aplikasi yang terhubung ke database, ya.
dengan tampilan-tampilan lainnya ya. Dengan CSS kita juga sudah belajar di pemrograman web 1 kita sudah belajar dasar CSS. Mungkin nanti kalau waktunya masih ada di pertemuan 14-15 ini kita akan lebih lanjut lagi ya CSS-nya, kita menggunakan CSS framework ya, misalnya menggunakan Bootstrap gitu ya. Bootstrap itu CSS yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kita tinggal menggunakan fungsi-fungsi tersebut gitu untuk tampilannya. Jadi tampilannya itu udah lebih bagus lagi daripada yang kita belajar dasarnya, basicnya CSS sebelumnya. Seperti itu. Oke, untuk materinya nanti akan saya share ya. Ini linknya. Tapi nanti saya share di e-learning materi PDF-nya. Oke, kemudian referensinya. Nah, referensinya saya menggunakan materi dari Pak Ahmad Solihin. Ya, jadi pemrograman web dengan PHP dan MySQL ya. Itu saya menggunakan Pak Ahmad Solihin. Itu kalau kalian cari di websitenya dia itu banyak sekali ya tutorial-tutorial menggunakan PHP gitu ya, PHP MySQL itu banyak ya. Ini referensi saya. Kemudian wetreschools.com ya. Nah, ini juga salah satu apa ya, tempat untuk kita belajar dasar-dasar pemrograman ya. Jadi di wetreschools.com ini tidak hanya PHP aja, jadi dia ada banyak sekali ya. Jadi kalau kalian mau belajar ada Android, mau belajar JavaScript, mau belajar jQuery, mau belajar C Class, ya C Sharp gitu ya, atau mau belajar Pro atau ya bermacam-macam pemrograman, semua basicnya dia ada di wetreschools.com ya. Jadi kalian mesti sering-sering buka wetreschools.com ya. Jadi di situ kalian bisa langsung lihat codingnya seperti apa, tampilannya seperti apa, itu bisa langsung cek di wetreschools.com. Ya, kemudian dokumentasi dari PHP ya seperti biasa dia ada di php.net. Ya, jadi segala macam bentuk dokumentasi fungsi-fungsi yang ada di dalam PHP itu semua ada di php.net. Nah, kemudian karena kita database yang menggunakan MySQL, ya maka dokumentasinya kita bisa cek di mysql.com ya. Jadi di situ informasinya yang semua tentang database ya, cara select, cara update, cara insert ya. Itu semua ada di mysql.com. Kalian bisa cek di situ. Ya. Ditambah lagi referensinya sebenarnya kalau kalian bisa cek ya, kalian sering buka YouTube ya, di YouTube itu banyak sekali ya tutorial-tutorial untuk belajar apa aja ya. Jadi YouTube itu jangan hanya dimanfaatkan buat entertain aja, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk belajar. Jadi kalian kalau mau cari apa sesuatu, cara koneksi ke database MySQL, itu kalian ketik itu aja di YouTube itu akan banyak sekali ya. Ditambah sekarang developer atau programmer-programmer di Indonesia dia sudah mulai mau sharing ilmunya di YouTube gitu ya. Termasuk nanti saya akan coba sharing ya tutorial-tutorialnya akan saya sharing di YouTube. Nanti paling di e-learning itu saya akan taruh linknya aja. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Anything about pemrograman? Mungkin kalau saya jelasin sebentar.
Kalau saya jelaskan lewat Google Meet ini, kalian bisa paham karena intinya sih ya kalian emang harus coba di komputer kalian gitu. Kalau membayangkan aja gitu ya, itu agak sulit ya. Gimana mau langsung masuk ke materi atau nanti saya buatkan sharing di tutorial aja ya? Tutorial dulu ya Pak. Tutorial aja Pak, biar bisa diulang-ulang. Ya oke. Oke, berarti saya jelasin teorinya sedikit aja dulu ya. Nanti selebihnya nanti akan saya sharingnya lewat tutorial ya, lewat video ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Iya Pak. Ya oke. Kita di pertemuan satu ini kita akan masuk array dan fungsi. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang gimana sih cara membuat array dan fungsi ya. Jadi array ini dalam PHP ya. Jadi kita sebelumnya sudah belajar namanya variabel ya. Di pemrograman web 1 kita sudah belajar bagaimana membuat variabel dan menyimpan data dalam sebuah variabel. Nah, array ini fungsinya sama ya. Dia akan disimpan dalam sebuah variabel, cuma variabelnya itu dalam bentuk array. Jadi kalau di sebelumnya kita membuat sebuah variabel hanya bisa menyimpan satu data ya, sedangkan di array ini kita bisa menyimpan banyak data dalam sebuah variabel. Ya. Nah, array ini merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Ya. Bagian yang menyusun array disebut elemen array yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Ya, nanti kita akan belajar di situ. Ya. Nah, dalam array ini indeks ini dia dibagi dua. Ya, yang pertama ada namanya indeks integer atau numerik. Kemudian ada juga namanya indeks string. Ya. Jadi cara membedakannya seperti apa ini kita bisa lihat. Ya, jadi langkah programnya yang pertama ini kita perhatikan ya. Kita membuat sebuah variabel namanya $arr buah ya, maksudnya array buah. Sama dengan array kurung buka kutip 2 mangga ya, kutip 2 penutup koma, kemudian kutip 2 apel, kutip 2 penutup, kemudian pisang dan jeruk ya. Jadi mangga, apel, pisang, dan jeruk ini akan kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang namanya arr buah. Ya. Nah, karena dia sifatnya indeksnya array numerik, ya integer atau numerik, berarti dia akan urut dari angka 0. Ya. Jadi defaultnya array integer atau numerik itu dia defaultnya dari angka 0. Ya, jadi kalau kita cek di sini ya variabel array, maka mangga ini dia startnya dari angka yang ke 0. Oh no. Oke, jadi kita ini sorry ya nih penanya nggak berfungsi nih. Jadi ini dia yang ke 0 ya, kemudian ini berarti 1, ini
kedua ini S. Oke, jadi kalau urut berdasarkan array ya, jadi kalau kalian pernah belajar C ya, mirip ya dengan basicnya C, array itu startnya dia dari angka yang pertama dia 0, kemudian yang apple ini dia 1, pisang ini 2, jeruk ini 3. Ya, jadi walaupun datanya 4, tapi kalau dibaca secara array dia jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian di sini echo. Echo ini fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Untuk nampilin, Pak. Betul. Ya, jadi untuk menampilkan data atau mencetak sebuah variabel ya, kita menggunakan echo. Jadi echo spasi dolar ARR buah, kemudian ada tanda kurung buka 0 dan tanda kurung tutupnya ya. Jadi misalnya yang kita ingin cetak array buah yang ke 0, maka yang akan tampil adalah mangga ya. Kemudian misalnya yang ditampilkan array buah yang ketiga, saya ingin nampilin indeks yang ketiga, maka yang akan tampil adalah jeruk. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini yang baris ketiga dan kelima sampai kelima ini adalah cara pertama ya, cara yang simple gitu ya. Jadi dia langsung dimasukkan datanya secara mendatar ke dalam sebuah variabel. Nah, cara keduanya bisa seperti ini. Ya. Caranya agak panjang 7 sampai 13 ya, tapi prosesnya bisa lebih terstruktur. Ini contohnya dolar array warna sama dengan array. Jadi kita ingin membuat satu buah variabel dengan tipe array. Ya, jadi kalau variabelnya kita tidak deklarasikan ini array, maka variabel itu akan menyimpan variabel biasa. Ya, jadi makanya kita deklarasikan dolar array warna sama dengan array. Ya, kemudian dolar array warna kurung buka kurung tutup sama dengan merah. Kemudian kita buat lagi dolar array warna kurung buka kurung tutup sama dengan biru, kemudian hijau dan putih dan seterusnya ya. Jadi walaupun kita buat sampai sebanyak apapun ya, sampai mau baris sampai 20, dia akan tetap berurut dari angka 0 ya. Jadi maka defaultnya dia tetap di sini mulainya dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke, dia tetap berurut ya. Jadi walaupun dia nggak dideklarasikan indeksnya, dia tetap defaultnya yang paling atas itu pasti mulai dari 0 ya. Jadi dari 0, 1, kemudian 2, kemudian ini yang ke 3 ya. Sama seperti yang di atas ya, cuma yang di atas secara lebih simpel. Kalau cara terstrukturnya seperti ini. Jadi kita deklarasikan sebanyak apapun dia tetap berurut dari yang paling atas dari mulai angka 0 ya. Jadi indeks yang ke 0 maka warnanya adalah warna merah ya. Kemudian misalnya indeks yang saya mau nampilin array warna indeks yang kedua, maka yang tampil adalah warna hijau ya. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Ya, jadi intinya kalian harus mencoba di laptop atau komputer kalian ya. Jadi nanti yang belum install Exam, nanti saya akan masukkan link
cara install examnya ya. Jadi kalian bisa mencoba yang sudah diajarkan di materi ya. Nah, ini contoh hasil tampilannya seperti ini. Ada pertanyaan sampai di situ? Sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi kita udah belajar indeks integer atau numerik. Nah, sekarang kita belajar menggunakan indeks array menggunakan indeks array string ya, atau asosiatif. Ya, jadi indeksnya bukan angka tapi kita menggunakan string atau yang disebut juga dengan array asosiatif. Ya. Nah, bedanya apa? Kalian bisa lihat ya, tadi yang sebelumnya dia arraynya langsung nama buah-buahan ya, mangga, jeruk ya tadi ya. Mangga, jeruk dan apel dan lainnya. Nah, di sini karena kita menggunakan indeksnya indeks string ya, maka yang kita pelajari kita harus membuat indeks stringnya dulu gitu. Indeks stringnya itu apa? Itu bisa bebas ya, bisa mau nama atau mau pakai kode ya, atau lainnya itu kita bisa masukkan dalam bentuk string. Ya, contohnya ini. Contohnya kita membuat array dengan indeks string namanya ani ya. Jadi misalnya indeks stringnya ani, maka nilainya 80. Jika indeks stringnya otim, maka nilainya 90. Jika indeks stringnya ana, maka nilainya 75. Jika indeks stringnya budi, maka nilainya 85 ya. Nah, cara menampilkannya, saya ingin menampilkan nilainya si Ani. Gimana caranya? Nah, seperti ini ya. Echo dolar array nilai kurung buka kutip Ani ya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan angka ya, numerik atau integer, nah di indeks string ini kita menggunakan indeks stringnya. Misalnya kita mau nampilin Ani, ya udah kita array nilai kurung buka kutip Ani. Maka yang tampil adalah nilainya 80. Kemudian saya ingin menampilkan nilainya si Otim. Berarti echo spasi dolar array nilai kurung buka kutip tunggal Otim kutip tutup dan kurung tutup dan titik koma. Kemudian hasil yang ditampilkan adalah 90. Ya. Jadi seperti itu. Yang ditampilkan adalah nilai stringnya. Jadi bisa lebih terarah ya ininya. Jadi dia nggak harus berurut gitu ya, nggak harus berurut dari 0 sampai 5 gitu ya. Jadi cukup masukkan string. Jadi kita mau string mana yang mau kita tampilin, kita tinggal panggil indeks stringnya namanya. Ya, ini cara mudahnya. Ini cara terstrukturnya seperti ini. Nah, dia sama-sama seperti sebelumnya. Kita buat variabel array nilai sama dengan array ya. Kemudian kita tentukan dolar array nilai kurung buka kutip ami kutip tutup kurung tutup sama dengan 80. Ya, jadi kita set nilainya si ami sama dengan 80. Begitu juga dengan asma ya, kita set array nilai asma sama dengan 95. Kemudian array nilai Sri sama dengan 77. Kemudian saya ingin menampilkan nilainya asma, berarti tinggal sama panggil cetak echo spasi dolar array nilai kurung buka kutip asma kutip tutup dan kurung tutup. Kemudian untuk menampilkan nilainya si ami ya, echo spasi array nilai kurung buka kutip buka kemudian ami kutip tutup dan kurung tutup, kemudian akan tampil nilainya ya. Jadi indeks string itu lebih spesifik gitu ya. Jadi kita bisa tentukan berdasarkan indeks namanya, ya indeks stringnya. Di sini contohnya kita nama-nama orang gitu ya. Maka hasil yang tampil adalah seperti ini.
ya nilai akhirnya 80, 90, 95 dan 80. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, itu nanti kalian bisa coba juga ya. Kemudian sekarang kita ingin tahu struktur array-nya seperti apa sih data yang udah dimasukkan ke dalam variabel array. Nah, cara mencetak struktur array itu kita menggunakan namanya fungsi print underscore r. Ya, jadi fungsi print underscore r ini adalah untuk mencetak struktur array-nya. Ya, jadi contohnya di sini ada array warna blue, black, red, yellow, green. Ya, kemudian ada array nilai ya untuk indeks string. Ya, ada Ani 80, Otim 90, Ana 75, Budi 85. Ya, ini fungsi cetaknya seperti ini. Ini untuk cetak warnanya. Kemudian echo BR ya. BR ini fungsinya apa? Untuk memberikan satu spasi di bawah ya, di bawah barisnya atau membuat baris baru. Ya, itu fungsinya BR. Ya, kemudian print print underscore r variabel array nilai ya untuk menampilkan array nilai yang ada di sini. Hasilnya seperti apa? Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah bentuk hasil dari hasil cetak struktur array menggunakan fungsi print underscore r. Ya, jadi contohnya kalau yang indeks integer atau numerik tadi, dia akan tampilnya seperti ini, ya. Urut ya otomatis ya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah indeks string ya atau array asosiatif ya. Dia lebih urutannya berdasarkan nama ya, nama orang yang kita masukkan. Ya, Ani, Otim, Ana, Budi. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Udah agak-agak kebayang? Halo? Nggak udah kebayang, Pak. Ya, jadi yang masih belum kebayang, nanti dilihat aja tutorialnya, nanti kalian coba praktekin ya, praktek di rumah. Oke, ini fungsi-fungsi pengurutan array nih. Jadi pengurutan array berdasarkan value secara descending, pengurutan array berdasarkan value secara ascending, ya ada pengurutan array berdasarkan index key, ada pengurutan array berdasarkan index key ascending, ya ada descending ascending. Kemudian ada pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan mengubah index key, ya kemudian ada fungsi short ya pengurutan array berdasarkan value secara scanning dengan mengubah index key, kemudian ada shuffle ya. Jadi intinya nih fungsi-fungsi ini ya. Nah, ini nanti jadi tugas kalian ya. Ini nanti jadi tugas kalian, tugas 1 ya. Untuk mencoba menggunakan fungsi-fungsi ini. Fungsi-fungsi ini untuk apa ya? Ini fungsinya untuk mengurutkan array ini ya. Jadi di sini kita bisa sort ya, misal kita sort berdasarkan ascending, maka ya urutannya benar 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya di shortnya berdasarkan descending ya, tadi ada descending ya, berdasarkan value descending, maka dia urutnya berarti yang paling atas adalah 4, 3, 2, 1, dan 0. Ya, jadi menggunakan fungsi tertentu untuk pengurutan array. Ya, jadi ini bisa diatur ya, urutan tampil datanya bisa diatur. Ya, tapi secara defaultnya dia selalu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita akan bermain di tugas itu, nanti akan terlihat nih, ya hasilnya seperti apa sih. Contohnya, ya tadi Ani, Otim. Nah, oke sedikit yang digunakan ini. Berarti ini menggunakan indeks numerik atau indeks string?
Index string, Pak. Ya, index string ya. Jadi kelihatan ya dari sini sudah ditentukan. Nah, maka di sini ada fungsi pengurutannya. Ada ditampilkan array sebelum pengurutan, kemudian setelah pengurutan menggunakan short, kemudian setelah pengurutan menggunakan RS short. Ya, jadi apa sih di sini? R short dan short ya. Pengurutan array berdasarkan value secara ascending dengan mengubah index key. Ya, jadi nanti akan berubah tuh urutannya. Ya, kalau kalian lihat di sini tadi mana materinya? Ani, Otim, Ana, Budi. Kalau di short secara indeks ya, maka yang urut paling awal apa? Huruf apa? Huruf A ya. Berarti kalau huruf A urutannya Ani duluan atau Ana duluan? Ana. Ya. Ya, jadi nanti di situ akan kelihatan ya nanti urutannya berarti Ana, Ani, habis Ana, Ani, Budi, Otim. Nanti kalian bisa lihat hasilnya di sini. Ya, kalian coba, kalian bisa lihat. Nah, kalau riset ini, fungsi riset itu untuk mengembalikan urutannya ke seperti semula gitu loh. Jadi kalau udah di short, kemudian di riset, maka dia akan kembali seperti urutan semula. Ya, memindahkan pointer array ke awal ya. Jadi pointernya dia akan short dari atas lagi ke awal. Ya, jadi di sini selain kita menggunakan fungsi pengurutan, di sini juga ada istilah reset ya. Ini reset di sini ya contohnya. Kemudian ada current. Jadi current itu fungsinya mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Jadi pada saat pointer itu dipanggil, currentnya posisi array-nya ada di mana gitu ya. Misalnya lagi diproses, lagi dibaca gitu ya. Misalnya prosesnya lagi di read, ya berarti currentnya berarti ada di read. Ya nanti itu tugas 2-nya nanti ada ya. Ini tugas 2-nya kalian coba. Kemudian n itu fungsinya untuk menunjuk pada elemen array yang terakhir. Jadi misalnya posisinya lagi di awal atau di baris kedua, jika kita panggil n, maka otomatis dia akan membaca yang data array terakhir. Kemudian key, mendapatkan key yang ditunjuk oleh pointer. Ya, jadi misalnya kita tunjuk, contohnya misalnya kita tunjuk yellow, berarti key-nya berapa? Berarti key yang ditampilkan adalah 3. Ya, itu fungsinya key. Kemudian next, pointer menunjuk pada elemen selanjutnya. Ya, jadi misalnya posisi urutnya sedang ada di red, kita tekan next, maka posisinya akan pindah ke yellow. Ya, kemudian ada previous, maka dia akan kembali ke baris sebelumnya, indeks sebelumnya, maka dia akan memanggil variabel nilai blank. Ya, seperti itu. Ya, tadi reset yang memindahkan pointer kembali lagi ke awal ya, mulai dari yang paling atas. Kemudian ada fungsi count. Fungsi count ini fungsinya menghitung jumlah elemen array. Ya, jadi ada berapa banyak sih data yang dalam sebuah array? Ya, jadi misalnya ini datanya ada berapa sih? Yang berarti ada 5 ya, 5 data. Kemudian ini ada 4 data. Ya, itu fungsinya untuk menghitung jumlah elemen array. Nah, jadi nanti ini di sini ada tugas 1 kalian, kemudian ada tugas yang keduanya. Ya. Jadi tugas kalian sebenarnya gampang, tinggal ini kalian salin aja filenya ke dalam sebuah program PHP, kemudian kalian jalankan hasilnya seperti apa gitu. Ada error apa enggak gitu. Misalnya ada error, kalian bisa langsung tanyain ke saya, ya bisa tanya ke grup atau bisa langsung WA ke saya, ya private ke saya juga nggak apa-apa, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya kalau ada masalah program, ya. Jadi mahasiswa yang udah pengalaman kuliah sama saya sebelumnya, ya pasti udah tahu lah, ya. Saya selama waktu saya ada, selama saya masih online,
saya akan usahakan untuk membalas pertanyaan kalian atau masalah kalian, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Jadi kalian coba trial error, kalian nggak pahamnya di mana, kalian bisa langsung tanyakan ke saya, ya. Jadi karena kalau kalian nggak paham, kalian nggak bertanya gitu ya, anggapan saya kalian sudah mengerti gitu ya. Padahal belum tentu mengerti gitu, ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya. Kemudian ada fungsi pencarian pada array, ya. Jadi selain fungsi yang untuk mengurutkan, ada fungsinya untuk pointer, ya, pengaturan pointer array. Kemudian ada fungsi pencarian pada array. Jadi misal kita mau mencari tadi buah mangga gitu ya, ada nggak sih dalam array tersebut? Itu kita bisa menggunakan fungsi namanya array underscore search, ya. Atau ada di sini array underscore key underscore exists. Ya, jadi key-nya, indeksnya yang dicari. Jadi misalnya memeriksa suatu key ada dalam array atau tidak, ya. Kalau untuk angka sih indeks atau numerik pasti ada ya. Tapi kalau untuk indeks string yang menggunakan misalnya nama-nama orang itu belum tentu ada. Makanya digunakan array underscore key underscore exists. Jadi dia nyari key-nya. Key-nya si Ani ada nggak sih? Si Otim ada nggak sih dalam variabel itu? Kalau ada berarti exist. Berarti nanti dia akan mengembalikan return value-nya true. Ya, kemudian ada namanya in array yang memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. Ya, jadi ini kalau in array ini yang dicari adalah nilai value-nya. Ya. Jadi misalnya tadi ada nilai Ani 80, Otim 90, yang dicari itu berdasarkan nilai value-nya. Jadi berarti nilai dari si Ani dan si Otim. Ya, jadi misalnya yang dicari misalnya angka 90, maka yang tampil adalah si Otim gitu. Seperti itu. Nah, ini tugas 1.3 ya. Jadi untuk tugas pertamanya ada 3 buah ya. Nah, di sini ada array mangga, apel, pisang, kedondong, jeruk gitu ya. Kemudian cek di sini if in array kedondong dalam array buah ada enggak gitu. Kalau nilainya true, maka ada buah kedondong di sini. Kalau tidak, else, tidak ada buah kedondong di sini. Ya, dia akan ngecek ya in array, kemudian value string-nya yang dicari. Value-nya. Ada nggak sih buah kedondong? Oh, ternyata ada. Kalau ada ya maka ditampilkan. Oke, kemudian kita belajar membuat fungsi. Ya. Nah, fungsi ini kalian saya jelaskan teorinya, intinya kalian juga harus praktekin ya cara membuat fungsi. Jadi fungsi-fungsi cara membuat fungsi dalam PHP ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita menampilkan data atau memproses data. Jadi kita bagi secara struktur menggunakan fungsi-fungsi. Ya. Nah, kalau secara bahasa pemrograman ya, jadi fungsi ini adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu, merupakan bagian dari program utama. Ya, ini contohnya fungsi ya. Nanti fungsi ini akan dipakai dalam membuat kelas ya, dalam dasar-dasar PBO nanti akan terhubung ke situ. Ya, kita akan belajar membuat fungsi juga di sana. Ya, jadi dasarnya membuat fungsi dalam PHP, kita ketikkan kata function, kemudian spasi, nama functionnya. Ya, nama functionnya apa? Ya, contohnya misalnya kita ingin membuat fungsi penjumlahan, berarti function spasi penjumlahan. Nah, kemudian ada kurung buka, ada parameter 1, kemudian sampai n. N itu maksudnya sampai parameternya banyak ya, tak terhingga. Ya, jadi
di dalam parameter 1 atau parameter 2 atau parameter 3 itu adalah nilai-nilai yang ingin kita masukkan dalam penjumlahan. Nanti kita akan lihat. Kemudian statement 2 ini adalah prosesnya, proses yang ada dalam fungsi itu apa aja sih gitu ya. Nah, kalian juga mesti pahamin nih ya. Waktu pemrograman web 1 mungkin kalian sudah belajar ya. Di PHP itu pertama yang perlu diperhatikan adalah tag PHP-nya ya. Jadi jangan lupa kalian membuat tag PHP-nya ya. Ini defaultnya ya. Kalau nggak ada tag PHP-nya maka programnya pasti akan error ya. Kedua, setiap akhir dari pemrograman ya, akhir dari coding program itu ada namanya tanda titik koma ya. Jadi setelah ada proses penampilan data gitu ya, itu semua diakhiri dengan tanda titik koma ya. Oke, kemudian nama variabel, nama fungsi ya, nama file dalam sebuah PHP itu tidak boleh menggunakan tanda spasi ya. Jadi gunakanlah tanda strip atau tanda Jadi gunakanlah tanda underscore atau tanda strip atau tanda titik bisa. Tapi tanda titik tidak direkomendasikan. Jadi gunakan tanda strip atau tanda strip aja ya. Jadi pada intinya dalam PHP itu penamaan file, penamaan variabel, penamaan fungsi itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi gunakan underscore atau strip jika ingin kalian menggunakan ada kesan jarak space-nya. Oke, contohnya di sini kita ingin mencetak fungsi bilangan ganjil ya. Jadi kita buat sini function spasi cetak underscore ganjil. Kemudian di sini ada variabel awal dan ada variabel akhir ya. Karena di dalam proses looping ya, kita di pemrograman web 1 kan sudah belajar perulangan ya. Di situ ada looping, maka ada proses, ada penentuan nilai awal dan ada penentuan nilai akhirnya ya. Kemudian di sini for spasi kurung buka $i sama dengan dolar awal ya, dolar awal yang dimasukkan. Kemudian $i kurang dari dolar akhir ya, dari variabel akhirnya. Kemudian $i plus plus ya. Ada yang masih ingat fungsi $i plus plus ini untuk apa? Nambahin 1 terus, Pak. Betul. Ya, jadi $i plus plus itu sama dengan $i sama dengan $i plus 1. Jadi plus 1 terus. Jadi selama nilainya belum masih kurang dari nilai akhirnya, maka dia akan terus looping. Ya. Kemudian if $i persen 2 ya. Jadi persen ini fungsinya sama dengan mod ya. Jadi $i mod 2. Maksudnya habis dibagi 2 nggak sih? Ya, jika habis dibagi dengan 2 sama dengan 1, maka misalnya sisa, maka cetak echo spasi $i. Ya. Jadi contohnya di sini 1 habis nggak dibagi 2 sama dengan 1 nggak nilainya? Ya, kalau iya maka dia akan ditampilkan. Ya, kemudian 2 habis dibagi 2, kemudian jika sama dengan 1 maka ditampilkan ya. Nanti kalian coba praktekkan dan hasilnya seperti apa ya. Jadi harusnya tampilnya 1, 3, 5 gitu ya, yang tidak habis dibagi 1 ya. Oke, di sini contohnya start nilainya dari 10 ya. 10 sampai 50. Bilangan ganjil dari
dolar A sampai dolar B. Berarti dolar A-nya nilainya 10 sampai 50. Kemudian cetak underscore ganjil. Nah, ini cara memanggil fungsinya ya. Jadi sebenarnya kan kita bisa aja menentukan ini ya, nilai ini baris ketiga sampai 7 ini sebenarnya bisanya kita taruh di 13, di baris 13 ya. Tapi intinya dia jadi nggak praktis ya. Misalnya mau dipakai berulang kali, misalnya kita mau pakai fungsi cetak bilangan ganjil di coding-coding berikutnya, kita mesti nampilin lagi fungsi ini. Ya, jadi fungsi ini intinya untuk mempersingkat ya. Jadi intinya fungsi ini dibuat bisa digunakan berkali-kali tanpa harus mendeklarasikan lagi fungsinya. Ya, jadi fungsinya cukup dibuat sekali tapi bisa dipanggil oleh banyak modul gitu ya, banyak fungsi-fungsi program. Oke, ini fungsi untuk mencetak luas lingkaran. Ya, di sini fungsinya sama ya, bisa echo luas lingkaran. Jadi tergantung ya, kita tentuin echo-nya, kita bisa tentuin di baris ini atau di dalam fungsinya ya. Jadi karena nilainya berulang terus, maka fungsi echo-nya kita taruh di dalam fungsi cetak underscore ganjil. Ya, sedangkan ini karena nilainya yang di return cuma sekali, nggak ada looping, maka echo-nya bisa ditentukan di baris ke-8. Ya, echo spasi fungsi luas underscore lingkaran, kurung buka, dolar $R. Ya, dolar $R itu dimana parameter R ini adalah jari-jari. Ya, 3,14 dikali dolar $R-nya berapa? Sama dengan 10, berarti jadi berapa luas lingkarannya? Jadi 314. Ya, 314 dikali 10 dikali 10. Ya, karena nilai R-nya kan 10 ya. Oke, ini function untuk mengecek function axis. Ya, jadi jadi tadi ada function buat ngecek array axis, ini buat function axis. Jadi dia akan ngecek ada nggak sih function tambah underscore string dalam file PHP kita. Kalau ada, maka dia akan tampilkan. Kalau nggak ada, maka tampilkan tidak ada. Seperti itu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Gimana? Belum, Pak. Ya, jadi nanti intinya setelah ini nanti saya akan coba sharing materi yang udah saya presentasiin. Kalian bisa coba dulu baca ya. Jadi nanti sambil saya sharing juga cara menginstalasi Exam ya, yang belum menginstal Exam. Kalau yang sudah menginstal Exam bisa langsung coba. Sini yang belum pernah menginstal Exam siapa? Ada berapa orang? Sudah semua? Sudah pernah menginstal Exam? Sudah, Pak. Kalau yang belum bilang belum ya, soalnya itu basicnya itu semua ada di Exam ya. Karena kalau Examnya aja kalian belum install, belum bisa install, kalian gimana mau ngetes programnya gitu? Karena dia beda sama HTML. Kalau HTML kita buat file HTML-nya, kita eksekusi double klik, dia bisa langsung tampil di browser. Kalau PHP, kalau kita tidak install server bayangannya, kita tidak install Examnya, maka programnya nggak akan jalan. Dia akan muncul error. Ya, jadi yang akan muncul itu coding aslinya, bukan hasil output dari program PHP-nya kalau kita tidak install Examnya.
Oke, berarti udah ya. Pak, itu yang 3 tugas tadi dikumpulin juga, Pak? Iya, yang 3 tugas tadi, ya itu nanti akan saya sediakan buat upload filenya. Tapi kan seperti saya bilang tadi, tugas itu saya beri dispensasi waktu sampai sebelum UAS. Ya, jadi kalau dikerjakan lebih cepat ya lebih baik. Ya maksudnya kalau kalian mau nanti mengerjakannya dikumpul berbarengan, ya itu juga nggak masalah. Tapi saya berikan batas waktunya itu sampai sebelum UAS. Ya, jadi jangan sampai terlena juga karena saya kasih dispensasi waktunya sebelum UAS kumpulin tugas, kalian nggak kerjain. Nanti ujung-ujungnya eh, kalian nggak bisa upload lagi nilai tugasnya, nanti nggak ada nilainya. Ya jadi saran saya sih, ya kalau misalnya udah ada tugas ya bisa kalian cicil-cicil lah gitu. Ya, tugas yang kalian kerjakan itu kan sebenarnya intinya praktek ya untuk uji coba gitu. Jadi semuanya kan semua ada di materi. Jadi kalian tinggal coba aja hasil outputnya sesuai nggak, hasil outputnya error nggak. Pak, tampilan saya error. Nah, kalian bisa tanya ke saya gitu ya. Oh, nanti saya bisa jelasin kenapa errornya bisa seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan pertama kita sampai di sini dulu. Nanti materi dan tutorial mungkin cara instalasi examnya nanti linknya akan saya share di e-learning ya. Ya, Pak. Oke, saya cukup dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di grup ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya informasikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.